Kehidupan politik Indonesia di masa demokrasi parlementer. Pemerintahan dengan sistem parlementer dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada DPR atau Parlemen. Berikut kabinet-kabinet yang terbentuk selama masa pemerintahan demokrasi parlementer. A. Natsir, 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Program kerja dari Kabinet Natsir yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. 2. Menguatkan konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan. 3. Penyempurnaan angkatan perang. 4. Perjuangan masalah Irian Barat. 5. Memusatkan perhatian pada ekonomi rakyat sebagai fondasi ekonomi sosial. Hasil kerja dari Kabinet Natsir yaitu 1. Memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. 2. Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. Dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda. Kegagalan dari Kabinet Natsir adalah gagalnya perundingan Belanda tentang masalah Irian Barat dan pembekuan serta pembubaran DPRD sementara, mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya pada Kabinet Natsir di parlemen. B. Sukiman, 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban. 2. Memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan memperbarui hukum agraria untuk kesejahteraan petani. 3. Mempersiapkan segala usaha untuk pemilu. 4. Memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia. Banyaknya hambatan dari Kabinet Sukiman membuat hasil kerja kabinet ini tidak maksimal. Hambatannya karena kondisi keamanan negara yang belum stabil, adanya perseteruan antar berbagai elemen politik, adanya permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia. Kegagalan dalam kabinet ini adalah penanganan masalah keamanan dalam negeri, memihaknya Indonesia kepada blok barat dengan menandatangani Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat, serta pembebasan Irian Barat yang tidak ada kemajuan. C. Wilopo, 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu. 2. Meningkatkan taraf kemakmuran. 3. Pendidikan dan keamanan rakyat. 4. Berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat. 5. Memperbaiki hubungan dengan Belanda. 6. Konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Hambatan yang dialami oleh kabinet ini antara lain muncul sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah, adanya konflik di tubuh Angkatan Darat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, dan adanya peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Oleh karena hambatan tersebut, kabinet ini melahirkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi pemerintah bernama Sarekat Tani Indonesia dan diakhiri dengan pengembalian mandat oleh Wilopo. D. Ali Sastroamidjojo 1. 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada pertengahan tahun 1955. 2. Mengatasi gangguan keamanan dan pemberontakan di daerah. 3. Melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Hasil kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu. 2. Suksesnya pelaksanaan pemilu. 3. Suksesnya pelaksanaan konferensi Asia Afrika dan membaiknya hubungan dengan Cina.
Kabinet ini juga mengalami kegagalan dalam memperjuangkan Irian Barat ke dalam negara Indonesia. Munculnya pemberontakan di berbagai daerah dan masih berlanjutnya konflik di tubuh Angkatan Darat, yaitu dengan mundurnya A.H. Nasution yang digantikan oleh Bambang Sugeng. Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program kerja dari kabinet ini yaitu 1. Memerintahkan polisi militer untuk menangkap Mr. Jody Gondokusumo atas kasus korupsi di Departemen Kehakiman. 2. Melaksanakan pemilu secara baik, maksimal, dan secepat mungkin. 3. Mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD pada tanggal 28 Oktober 1955. Hasil kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Diselenggarakannya pemilu tahun 1955. 2. Dibubarkannya Uni Indonesia Belanda. 3. Berhasil menentukan sistem parlemen Indonesia. Kegagalan dari kabinet Burhanuddin Harahap adalah banyak perseteruan antara para pemenang pemilu yang menyebabkan sidang parlemen menjadi deadlock, tidak menemui kesepakatan. F. Ali Sastro Amijojo 2. 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Memperjuangkan masuknya Irian Barat ke Indonesia. 2. Mempercepat proses pembentukan daerah otonom di Indonesia. 3. Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh dan pegawai negeri serta menyehatkan dan menyeimbangkan anggaran belanja dan keuangan negara. 4. Menggantikan sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Hasil kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijojo adalah sebagai berikut. 1. Ditandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB oleh Presiden Soekarno. 2. Beralihnya perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa. 3. Kepentingan Belanda diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kegagalan dari kabinet ini adalah dengan munculnya sentimen anti-Cina dalam masyarakat, kekecewaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan banyaknya partai politik, dan munculnya gerakan separatis di berbagai daerah. G. Juanda Kabinet Karya 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Program kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan Dewan Nasional. 2. Normalisasi keadaan Republik. 3. Memperjuangkan lancarnya pelaksanaan pembatalan hasil KMB. 4. Memperjuangkan kembali Irian Barat ke wilayah Indonesia. 5. Mempercepat dan mengintensifkan program pembangunan. Hasil kerja dari kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Dibentuknya Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat yang bergabung dalam non-partai. 2. Pembersihan penjabat yang melakukan korupsi. 3. Dilaksanakannya konsolidasi dengan daerah-daerah yang melakukan pemberontakan dengan tujuan agar dapat menormalisasi keadaan negara. 4. Ditetapkannya peraturan kelautan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Hal itu merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial Laut Indonesia. Kegagalan kabinet ini adalah terjadi pemberontakan separatis di berbagai daerah dan terjadi kegagalan konstituet yang merupakan lembaga membuat UUD dalam membuat undang-undang baru bagi Indonesia. Kondisi politik yang tidak stabil ditambah juga dengan kemunculan berbagai gerakan yang mengancam ketertiban dan stabilitas negara. Sebagai jalan keluar dibentuklah
Constituate yang bertugas merancang undang-undang. Sidang pertama pada tanggal 20 November 1956, di mana Soekarno memberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan UUD RI tanpa ada batas masa kerja. Pada masa awal kerja, Constituate dihadapkan pada ketidakkompakan kelompok-kelompok di dalamnya sampai semangat untuk bersatu dan merumuskan sebuah UUD Indonesia berubah menjadi perasaan saling mementingkan kepentingan kelompok sendiri. Tantangan ini terjadi pada 29 Mei 1959, di mana adanya usulan dari kelompok Islam untuk memasukkan butir Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam preambul dari UUD 1945. Pada sidang 29 Mei 1959 diambil langkah pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah itu. 201 suara mendukung dan 265 suara menolak. Dikarenakan harus 2/3 suara anggota hadir setuju, kembali ke UUD 1945 tanpa perubahan. Oleh karena tidak terdapat hasil musyawarah, maka dilakukan voting. Hasilnya adalah 269 suara setuju dan 199 suara tidak setuju. Total hadir 474. Hasil musyawarah tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tanggal 2 Juni 1959 dilakukan lagi dan hasilnya tidak memenuhi ketentuan. Akhirnya pada tanggal 3 Juni 1959 Constituate memutuskan untuk melaksanakan reses. Faktor penyebab kegagalan dalam merancang UUD antara lain sebagai berikut. A. Adanya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang ada di dalam Constituate. Pada saat itu terdapat 3 poros kekuatan partai politik utama yang memimpin Constituate dan pemerintahan, yaitu kekuatan Partai Islam, Partai Nasionalis, dan Partai Komunis. Di antara ketiganya tidak terdapat konsensus yang baik untuk merancang UUD sehingga selalu berujung pada jalan buntu. B. Terdapat juga beberapa konflik kepentingan kelompok, misalnya antara NU, PKI, dan PNI menyangkut keberlakuan kembali UUD 1945 dan penyertaan butir Piagam Jakarta dalam UUD 1945. C. Permasalahan diperkuat dengan adanya pengarahan massa untuk berdemonstrasi serta turun ke jalan dalam memperjuangkan isu dan kepentingannya masing-masing. Sekian, terima kasih.